Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas dari elektron beam welding yang disusun oleh Dimas Pribadi Nugroho, Marcelino Chandra Sakti, dan saya sendiri Bakti Dwi Irawan. Lalu dilanjutkan dengan saudara Dimas Pribadi Nugroho. Pengertian elektron beam welding. Elektron beam welding adalah proses pengelasan menggunakan sinar elektron berkecepatan tinggi. Aliran elektron berkecepatan tinggi ini kemudian difokuskan dengan sangat kuat menggunakan medan magnet dan diterapkan pada bahan yang akan disambung. Yang pertama, high vacuum welding, di mana pengelasan dilakukan pada ruang hampa dengan tingkat hampa yang sama seperti pada ruang pembangkitan beam, atau pengelasan dilakukan satu ruang dengan pembangkitan beam. Yang kedua, medium vacuum welding, di mana pengerjaan dilakukan pada ruang yang terpisah dengan ruang pembangkitan beam dan memiliki tingkat hampa yang sedang. Yang ketiga, non-vacuum welding, di mana pengelasan dilakukan pada tekanan atmosfer atau mendekati tekanan atmosfer. Next. Selanjutnya dibacakan oleh Marcelino Chandra Sakti. Baik, terima kasih. Ini merupakan gambar alat elektron beam welding. Next. Yang pertama ada high voltage power supply, menggunakan sumber listrik untuk mensuplai sinar elektron secara terus-menerus selama proses pengelasan. Voltase rendah sekitar 5-30 kV digunakan untuk pengelasan plat tipis. Sedangkan untuk mengelas untuk plat tebal menggunakan voltase tegangan tinggi sekitar 70-150 kV. Yang kedua ada elektrogan. Dalam elektrogan, elektron bebas dihasilkan melalui emisi termo dari tali atau kawat logam panas. Tujuan utama dari elektrogan adalah untuk mengubah elektron bebas menjadi berkas elektron dengan bantuan grid katoda, anoda, lensa magnetik, dan kumparan refleksi. Yang ketiga ada katoda grid atau jaringan katoda. Pada bagian ini, elektron bebas dihasilkan, namun tegangan elektron bebas yang dihasilkan sangat rendah, atau elektron volt. Untuk mempercepat elektron bebas ini, mereka melewati medan listrik tinggi yang dihasilkan oleh anoda dan emitor atau katoda. Yang keempat ada anoda, digunakan untuk mempercepat elektron yang dihasilkan oleh jaringan katoda. Yang kelima ada optical viewing system atau sistem tampilan optik, membantu untuk menentukan dan mengatur titik aksi di mana berkas elektron berdampak pada benda kerja. Yang keenam ada magnetic lens atau lensa magnetik. Hanya memungkinkan elektron konvergen untuk lewat ini. Menyerap energi rendah elektron divergen dan memberikan sinar elektron intens tinggi. Yang ketujuh ada electromagnetic lens dan deflecting coil atau lensa elektromagnetik dan kumparan defleksi. Lensa elektromagnetik berfungsi untuk memfokuskan berkas elektron, dan kumparan defleksi digunakan untuk mengarahkan sinar elektron ke target. Ini adalah unit terakhir dari proses elektron beam welding. Next. Yang kedelapan ada vacuum chamber atau ruang vakum. Di ruang vakum ini tidak ada udara. Pengelasan pada mesin ini berlangsung dalam ruang hampa. Vakum dihasilkan oleh pompa bertenaga mekanik atau listrik. Pressure range di ruang vakum adalah sekitar 0,1 sampai 10 Pascal. Yang kesembilan ada workspace atau benda kerja. Dapat berupa logam yang serupa atau berbeda. Yang ke-10 ada holding device atau penahan benda kerja. Merupakan tempat dudukan benda kerja. Sebuah meja CNC yang bisa berputar ke tiga arah untuk menempatkan benda kerja. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Bakti Putra Irawan.
Baik, saya lanjutkan. Prinsip kerja elektron welding. Jadi prinsip kerja pengelasan elektron sama dengan pemrosesan berkas elektron. Ini digunakan untuk menggabungkan logam jenis atau logam berbeda dengan bantuan berkas elektron. Yang pertama, memasok daya ke sistem. Ada satu katoda yang memiliki muat pasang seperti yang Anda lihat pada diagram dan itu tangster diagram yang tadi tempat di bawah atom. Setelah itu harus membuat benda potensial dan anode membantu percepatannya sebanyak. Lalu cahaya koheren muncul langsung ke benda kerja. Sementara kumparan terpasang yang mengurangi celah ekstra antara cahaya koheren. Lalu cahaya langsung datang ke benda kerja dengan bantuan kumparan defleksi. Dan di sini suhunya sangat tinggi sehingga melelehkan benda kerja. Energi kinetik sekarang diubah menjadi panas. Benda kerja melekat pada fixture atau penahan dan seluruh proses dilakukan dalam ruangan hampa yang terangkat pada udara. Udara masuk, arah cahaya koheren dapat dibelokkan dan mungkin muncul dan tidak. Lalu ada jenis cacat pada elektron biologi. Yang pertama adalah undercutting. Undercutting itu sendiri merupakan sebuah cacat las yang berada di bagian permukaan atau akar. Bentuk cacat ini seperti cerukan yang terjadi pada base metal atau logam tinggi. Cacat pengelasan ini macam-macam terjadi pada semua sambungan las, baik fillet, butt, tab, corner, dan edge joint. Untuk cara menanggulanginya, yang pertama menyesuaikan arus pengelasan. Jadi dapat melihat ampere yang direkomendasikan di elektroda atau WPS, welding procedure specification. Lalu kecepatan las diturunkan. Setelah itu panjang busur diperpendek atau tinggi 1,5 kali diameter elektroda. Lalu sudut kemiringan 70 hingga 80 derajat menyesuaikan posisi. Dan lebih sering berlatih untuk mengayunkan yang sesuai dengan kemampuannya. Lalu ada porositas, yang dimana cacat porositas ini adalah sebuah cacat pengelasan yang berupa sebuah lubang-lubang kecil pada weld metal atau logam las. Dapat berada pada permukaan dalamnya. Porosity ini merupakan mempunyai beberapa tipe yaitu plug, blowhole, dan gaspur. Untuk cara menanggulanginya adalah pastikan elektroda yang digunakan sudah di oven. Diisyaratkan jangan sampai kawat las terkena air atau lembab. Lalu atur tinggi busur kurang lebih 1,5 dikali diameter kawat las. Lalu ampernya disesuaikan dengan prosedur atau rekomendasi dari produsen elektroda. Setelah itu persiapan pengelasan yang benar memastikan tidak ada pengotor dalam benda kerja. Dan untuk material tertentu panas tidak boleh terlalu tinggi sehingga perlu diperhatikan. Dan ada cracking, di mana cracking itu sendiri merupakan sebuah retak pada pengelasan di mana retak itu jadi setelah proses pengelasan, setelah atau saat proses pengelasan logam lasan. Untuk cara menanggulanginya menggunakan elektroda yang sesuai dengan low hidrogen yang mempunyai sifat regangan yang tinggi. Lalu melakukan perlakuan panas PWHT dan preheat. Lalu selanjutnya ada underfill, ini dilanjutkan oleh saudara Mas Bupati Nugroho. Silahkan. Baik, saya lanjutkan kembali. Underfill. Underfill terjadi pada permukaan lasan pengisian yang masih kurang sehingga permukaan benda kerja lebih tinggi dari daerah lasan atau kambuh las.
Cara menanggulanginya, melakukan proses pengelasan lagi pada area tersebut atau diratakan semua daerah las dan kurangnya fusi merupakan sebuah hasil pengelasan yang tidak dikehendaki karena ketidaksempurnaan proses penyambungan antara logam las dan logam induk. Cacat ini biasanya terjadi pada bagian samping lahan. Cara mengulanginya adalah memperbaiki posisi sudut elektroda, menaikkan ampere sesuai dengan WPS atau ampere recommended. Yang kedua, sesuai dengan yang di WPS. Yang keempat, melakukan persiapan pengelasan yang benar. Kurangnya fusi. Kurangnya fusi merupakan sebuah hasil pengelasan yang tidak dikehendaki karena ketidaksempurnaan proses penyambungan antara logam las dan logam induk. Cacat ini biasanya terjadi pada bagian samping lasan. Cara menanggulangi. Yang pertama, memperbaiki posisi sudut elektroda. Yang kedua, menaikkan ampere sesuai dengan WPS atau ampere recommended. Yang ketiga, sudut kampuh sesuai dengan yang di WPS. Yang keempat, melakukan persiapan pengelasan yang benar, membersihkan semua kotoran. Next. Keunggulan las elektron beam welding. Yang pertama, single lulus pengelasan sendi tebal. Yang kedua, segel hermetik komponen mempertahankan vakum. Yang ketiga, rendah distorsi. Yang keempat, kontaminasi rendah dalam ruang hampa. Yang kelima, word zona sempit. Yang keenam, zona yang terkena panas sempit. Yang ketujuh, beberapa logam lasan dari beberapa logam tidak menggunakan logam pengisi. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh saudara Marcelino Chandra Sakti. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih untuk Mas Dimas Pribadi Nugroho. Di sini ada gambar produk dari elektron beam welding. Yang pertama ini ada transmismatic. Contoh gambarnya seperti ini, dua di atas ini. Nah, untuk yang di tengah ini merupakan contoh gambar lasannya yang dihasilkan. Next. Yang kedua ada turbocharger. Contoh gambarnya adalah seperti ini. Nah, untuk gambar yang kecil yang di bawah kiri ini merupakan contoh hasil las dari kipas dari turbocharger. Next. Yang ketiga ada planetary gate. Contohnya ada seperti ini yang sebelah kiri atas. Nah, untuk yang gambar lainnya ini merupakan contoh hasil las dari elektron beam welding-nya. Next. Ya, dan terima kasih. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.